yang sudah sama-sama sudah sama-sama berkumpul malam hari ini ya. Nah, saya mau sampaikan dulu ya materi kita hari ini. Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat teman-teman? Ya. Sudah, Bang. Ya, Bang. Sudah ya? Oke, baik. Malam ini kita mau sama-sama, saya kasih nama training karena nanti kita ada sedikit workshop sedikit ya. Sedikit saja ada workshop, kita mau sama-sama belajar tentang edifikasi, tentang memimpin diskusi, memimpin kelompok diskusi ya. Nah, tema kita malam ini adalah how to create exciting and growing Blescom. Ya, ini Mas Kiki sudah bilang nggak boleh pakai BC. Karena Blescom itu brandnya gitu ya, Blescom itu brandnya. Bahkan brandnya Blescom itu ada M dan N-nya. Jadi bukan M saja ya, Blescom ya, Blessing Community. Nah, jadi kita mau sama-sama belajar hari ini bagaimana membuat Blescom kita menjadi exciting ya, menjadi exciting dan menjadi bertumbuh ya. Nah, firman Tuhan bilang gini, kenapa sih harus Blescom? Kenapa harus Blescom ya? Ternyata di dalam Kisah Para Rasul itu ada firman Tuhan yang menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46 sampai dengan 47 ya. Kita mau baca dulu sama-sama ya. Saya akan bacakan buat teman-teman ya. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 42, 46, 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Itu ayat 42. Ya, lalu ayat 46 47-nya dikatakan dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman, saya mau bilang begini, dulu dalam waktu kegerakan kelahiran gereja sel atau yang sering disebut kalau di Indonesia pakai nama komunitas sel, ini ayat ini menjadi dasar. Ayat ini menjadi dasar. Nah, kita mau belajar dulu filosofinya dari Blescom ini. Blescom ini dulu namanya komunitas sel ya, yang dulu kita ikut konferensi gereja sel, komunitas sel dan lain sebagainya. Nah, di situ jelas sekali dalam Kisah Para Rasul ada dua tempat di dalam ibadah. Yang pertama itu adalah di bait Allah. Ibadah raya, perkumpulan ibadah raya. Tapi selain itu ada di rumah masing-masing secara bergilir. Ya, di bait Allah ada ibadah raya, di rumah secara bergilir itu bicara tentang persekutuan. Ya, yang di dalamnya ada apa? Sama, di dalamnya ada pengajaran, di dalamnya ada persekutuan, di dalamnya ada memecahkan roti dan makan bersama-sama. Tapi di bait Allah juga sama. Di dalamnya ada pengajaran rasul-rasul ya, di dalamnya juga ada makan-makan juga begitu ya. Sama. Nah, tapi ada dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ada ibadah raya, kemudian ada persekutuan atau Blescom, komunitas sel. Nah, ini yang saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa basicnya adalah ini sebenarnya firman Tuhannya. Jadi Blescom itu bukan sekedar sekedar kegiatan gereja. No, bahwa Alkitab mengatakan ada ibadah raya, bahwa semua orang harus ikut ibadah raya, tapi ada Blescom, ada persekutuan. Kita dulu kasih nama persekutuan, orang kasih nama komunitas sel, komsel, orang kasih nama apapun lah gitu ya, oksigen atau apapun segala macam. Nah, kita kasih nama Blescom hari ini. Nah, ini yang menjadi dasar teman-teman. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, pada pertemuan malam ini saya mau menyampaikan 4 topik saja, tidak banyak. 4 hal penting untuk edifikator. Yang pertama adalah filosofinya. Filosofinya apa? Ya, ini perlu. Ketika kita mengerti filosofinya, maka kita tahu apa yang saya sedang lakukan. Yang kedua, kita mengerti tujuannya apa. Tujuannya bukan cuma ngemeng-ngemeng gitu ya, ngumpul ngomong-ngomong gitu, enggak gitu ya. Ada tujuan yang mau kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah keahlian apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang edifikator. Keahlian apa yang harus kita punya untuk bisa menjadi seorang edifikator yang baik. Dan yang keempat, tata laksananya bagaimana? Pelaksanaannya seperti apa? Ya, pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini yang kita akan belajar malam ini. Saya berharap kita bisa belajar dengan cepat malam ini. Ya, saya bisa sampaikan kepada teman-teman, para Chief Blescom, Asisten Chief, kemudian juga kepada tim inti atau orang-orang yang sudah ditetapkan untuk menjadi edifikator. Oke, kita mulai satu-satu teman-teman. Yang pertama filosofi Blescom. Tadi saya sudah jelaskan. Blescom bukan ibadah raya yang diperkecil.
Ingat ya. Bleskom bukan ibadah raya yang diperkecil. Ibadah raya yang diperkecil maksudnya gimana? Maksudnya ibadah minggu ya. Ibadah minggu, 1 lagu lambat, 2 lagu cepat, kemudian khotbah, kemudian persembahan, kemudian pengumuman, kemudian lagu lambat, doa doa tutup. Nah, bukan begitu, ya. Jadi seperti sayap burung Raja Wali, kalau kita mau bertumbuh sama-sama, berkembang, ada 2 hal berbeda ini yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah sayap ibadah raya, ya, ibadah minggu yang terus dilakukan, kita datang ke ibadah minggu, tim ibadah minggu yang melakukan. Nah, tapi yang kedua sayapnya adalah sayap bleskom atau persekutuan yang kita sedang kerjakan, pengembalaan yang sedang dikerjakan. Jadi, selain bleskom itu sebagai perpanjangan tangan pengembalaan dari gereja, tapi ini juga merupakan dua fondasi yang kuat di dalam pelayanan kita kalau mau bertumbuh, teman-teman. Jadi bleskom bukan ibadah raya yang diperkecil. Bleskom bukan ibadah raya yang diperkecil. Di dalam bleskom tidak ada khotbah. Tidak ada khotbah. Nah, khotbah tetapi yang ada adalah saling membangun atau edifikasi. Diskusi saling membangun. Kalau khotbah lebih cenderung satu arah. Satu arah. Satu arah. Tapi kalau bleskom ya itu adalah saling membangun, ada diskusi 2 arah. Nah, ini yang sering salah kita nih, teman-teman. Ya. Jadi kalau bleskom siapa yang khotbah? Siapa yang khotbah? Nah, sebenarnya di bleskom itu nggak perlu khotbah. Bahkan jangan ada khotbah. Begitu ya. Tapi lebih kepada saling membangun. Saling membangun, diskusi saling membangun, komunikasinya 2 arah. Nah, pemimpin diskusinya adalah diskusinya disebut dengan nama edifikasi. Pemimpin diskusinya atau pemimpin edifikasinya disebut dengan edifikator atau pemimpin kelompok diskusi. Nah, ini filosofi yang pertama dulu yang kita mesti ngerti, teman-teman, ya. Jadi, waktu kita dapat tugas menyampaikan firman di bleskom, ingat bukan khotbah. Oke? Bukan khotbah, tapi diskusi saling membangun, ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, ini filosofinya yang pertama, ya. Ini filosofinya yang pertama. Sehingga apa? Ya, nggak ada alasan. Orang bilang, saya nggak bisa khotbah, Bang. Saya nggak bisa khotbah. Nggak ada alasan. Ya, ini bukan khotbah kok. Ini diskusi. Kamu yang pimpin diskusinya. Oke? Saya nggak pandai bicara, Bang. Saya nggak bisa bicara, Bang. Saya nggak bisa. Oh, nggak. Bisa kok. Hanya mimpin diskusi. Kasih pertanyaan-pertanyaan, pancing mereka bicara, kita juga bicara. Dan di akhir tali kesimpulan. Kalau kita kesulitan tarik kesimpulan, yang tarik kesimpulan adalah chief bleskomnya atau asisten chief bleskomnya. Ya, ini yang kita mau belajar sama-sama. Ini filosofi dari bleskom, teman-teman. Oke? Ya, saya berharap ya karena memang sudah lama tidak ketemu, biasanya udah mulai bergeser, berubah dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya tujuannya apa sih? Tujuannya bleskom itu, tujuan bleskom, saya langsung pakai saja bleskom ya, tujuan objektif dari bleskom yang ada di GKKD Jakarta yang sudah disepakati oleh semua penatua dan semua pemimpin. Bahwa bleskom adalah komunitas kasih, berkat dan pertumbuhan. Oke, ini terbalik ya. Komunitas kasih, berkat dan pertumbuhan. Ya, yang pertama komunitas kasih, berkat dan pertumbuhan. Nah, tujuannya apa? Semua anggota bleskom harus mengalami ketiga hal tersebut. Oke? Semua anggota bleskom harus mengalami ketiga hal tersebut. Ya, yang pertama, setiap anggota bleskom merasa dikasihi. Ya, dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami kasih semua anggota. Ciri khasnya apa? Ada penerimaan. Penerimaan dari anggota bleskom yang lain. Ciri khasnya apa? Ada kesempatan untuk melayani. Pembagian tugas. Yang bertugas di bleskom tidak hanya orang-orang itu saja. Tidak hanya orang-orang tertentu. Bahkan orang baru datang satu kali, besoknya boleh kasih tugas. Tugasnya apa? Tugasnya misalkan siapkan konsumsi. Nah, nggak apa-apa. Ya, kasih tugas. Karena orang ketika dia dikasih tugas, dia merasa diterima. Ada penerimaan, dia merasa dikasihi. Oke? Nah, di bleskom tuh ada kasih. Ya. Bukan sekedar slogan kata-kata. Bukan juga jadi tempat untuk minta-minta, tidak. Ya. Tapi waktu diterima saja, dikasih tugas, orang sudah dikasihi. Oke? Yang kedua, komunitas berkat. Nah, tempat di mana kita saling berbagi berkat. Setiap kita akan diberkati oleh testimoni, oleh kesaksian orang-orang yang hadir, oleh firman Tuhan, ya, itu menjadi berkat buat kita. Ya, tapi juga oleh kesaksian orang
itu boleh menjadi berkat. Ya. Nah, saya mau bilang sama teman-teman, seringkali ya, kesaksian berbicara lebih kuat daripada khotbah, betul tidak? Seringkali kesaksian berbicara lebih kuat daripada khotbah. Itu kejadian tuh kemarin di acara apa? Di acara mobilisasi misi. Sepanjang acara air mata saya ngalir, saya nggak malu-malu bilang ke semua orang ya. Saya bilang mengalir terus saja. Itu hanya kesaksian orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan misi. Ya. Nah, waktu orang berbagi berkat di Blescom, ya, berbagi berkat di Blescom, itu menjadi berkat buat saya. Ya. Ada satu orang di anggota Blescom saya anggota Blescom, teman-teman. Saya mendorong semua orang harus masuk di dalam Blescom, nggak peduli. Saya koordinator Pro Entry nih, saya juga anggota Blescom Paper, saya anggota. Pemimpin Blescom saya Bang Sudung, ya, pemimpinnya Bang Sudung, begitu ya. Nah, ada satu kesaksian namanya Ibu Dinar, ya, bener Bang Sudung. Nanti Bang Sudung boleh kasih klarifikasi. Dia kesaksian, dia ngajar di satu sekolah Kristen, ya, dia ngajar dan dia akhirnya mengambil tugas untuk memegang koperasi guru yang ditinggalkan oleh ketuanya yang dalam tanda petik mengambil uang koperasi. Waktu dia berbagi berkat, saya kasih masukan, beberapa orang kasih masukan. Saya bilang begini, kalau sudah ngambil namanya pidana. Kalau sudah ngambil sangat normal sekali kalau dihukum, diberhentikan, dilaporkan begitu ya. Tapi tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang tidak. Saya masih mengasihi orang ini. Saya mau tolong dia untuk melunasi apa yang sudah dia ambil. Walaupun dia harus berbicara kepada teman-temannya yang memberikan uang ke koperasi. Saya waktu dengar, wow gitu ya. Saya waktu dengar, wow. Nah teman-teman, saya mau bilang kesaksian orang di Blescom itu berkat buat kita. Ketika seseorang berbagi, itu memberkati. Komunitas berkat, Blescom. Komunitas kasih, komunitas berkat. Dan komunitas pertumbuhan. Teman-teman, bertumbuh bersama, baik dalam hal kualitas, menjadi pemimpin, dan dalam hal kuantitas, bertambah jumlah dan membelah. Blescom nggak boleh tidak membelah. Waktu Blescom tidak membelah, dia jadi geng. Bertahun-tahun di situ aja nggak membelah. Anggota Blescom nggak boleh jadi anggota bertahun, anggota terus. Teman-teman, saya mau bilang, anggota Blescom harus bertumbuh. Mungkin awalnya dia hanya member, mungkin awalnya dia hanya masuk, tapi dia waktu masuk, dia harus belajar bertumbuh. Suatu waktu dia akan jadi pemimpin. Amin. Suatu waktu dia akan jadi pemimpin. Nah, ini yang saya mau kita ngerti tujuan Blescom. Ya, tujuan Blescom adalah menjadi komunitas kasih, komunitas berkat dan pertumbuhan. Semua anggota harus ngalamin hal ini. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, saya mau kita ngerti dulu nih hal ini sama-sama. Bahwa tujuan Blescom, filosofi Blescom seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke skill, kebutuhan, keahlian apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang edifikator. Ya, kebutuhan apa? Keahlian apa yang dibutuhkan? Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang edifikator, yang pertama dia mesti berani bicara. Itu dulu. Berani ngomong. Amin. Ya. Harus berani ngomong. Ya, ngomong aja nggak apa-apa toh, ya. Berani ngomong. Nah, yang kedua, berani bercerita. Terbuka. Jangan pernah mimpi orang bisa terbuka di Blescom kalau kita nggak pernah terbuka dengan diri kita. Oke? Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Kita akan jadi seorang edifikator yang luar biasa. Ini kalau dalam bahasa kerennya, yang pertama punya public speaking tadinya, berani bicara. Tapi saya bahasa yang lebih sederhana. Berani bicara. Yang kedua, berani bercerita, storytelling, dia bisa bercerita. Ya, dan terbuka. Kemudian yang ketiga, belajar untuk mendengar. Ini keahlian seorang edifikator. Edifikasi bukan khotbah, sekali lagi saya tekankan. Bukan khotbah. Kita bukan sedang membuat ibadah besar jadi kecil, enggak. Ya.
tapi di mana orang berkumpul, mereka saling cerita, pancing, cerita gitu ya. Nah, kemudian keahlian selanjutnya seorang edifikator, dia harus bisa apa? Dia harus bisa menyimpulkan dari semua diskusi yang ada, ya. Dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan panduan-panduan jawaban yang sudah ada. Teman-teman, saya mau bilang seringkali saya sudah simpulkan 1-2 hal ya, kalau dalam memimpin edifikasi, tapi seringkali pada saat pelaksanaan Bleskom, itu yang munculnya ada hal yang baru, kesimpulan-kesimpulan yang baru, dan itu eureka buat saya. Wow gitu. Oh iya ya, kok ternyata begini gitu ya. Ternyata Tuhan pimpin loh. Tuhan tuntun loh. Dalam diskusi-diskusi yang sangat simpel-simpel, sederhana, Tuhan pimpin, saudara. Amin. Bahkan Tuhan pimpin melalui kesaksian-kesaksian, statement-statement dari anggota-anggota Bleskom kita yang dalam tanda petik masih anak-anak atau remaja rohani. Waktu kita ngelihat, kita belajar terbuka ya, oh iya, ternyata benar. Ada kesimpulan-kesimpulan yang Tuhan taruh. Ya. Nah, baru keahlian seorang edifikator selain menyimpulkan, nah baru di terakhir bikin komitmen bersama. Nah, ini dia. Ini yang saya mengerti dan saya lakukan selalu dalam Bleskom. Komitmen bersama. Komitmennya apa? Oh, kita belajar tentang kemurahan hati. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Ternyata kemurahan hati 1, 2, 3 poinnya. Yuk kita bikin komitmen sama-sama. Mau nggak punya kehidupan yang murah hati? Kalau di dalam kitab Galatia, jelas sekali buah roh. Kemurahan itu buah roh kelima. Misalkan begitu ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, ya, dan seterusnya, kemurahan hati dan kemurahan kelima. Nah, kita mau belajar sama-sama. Akhirnya kita komitmen. Komitmen ya, setuju, setuju. Komitmen ya, oke, setuju, yuk. Kita mau punya sikap yang murah hati. Wah, itu kalau udah sampai di titik itu, teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman, luar biasa Bleskom kita. Luar biasa. Bukan cuma bertumbuh dalam pengenalan, tapi bertumbuh juga secara pribadi di dalam Tuhan. Ya, oke. Nah, ini bicara tentang keahlian. Nah, selanjutnya, ini dengan cepat aja ya, luar biasa nih, cepat juga. Oke, pelaksanaannya bagaimana? Nah, di dalam Bleskom itu ada 4 S, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman udah pernah tahu dan pernah ngerti akan hal ini ya. Ya, ada 4 S, betul ya? Siapa? Dedi, Sudung ya, Betko udah pernah tahu ya? Ada 4 S. Ini agenda Bleskom itu cuma 4 sebenarnya. Sebenarnya Bleskom itu paling lama 1,5 jam. Saya nggak tahu kalau udah Bleskom sampai berjam-jam, pakai berenang, pakai makan malam, makan siang. Nggak apa-apa, ngumpul namanya gitu ya. Tapi hanya 4 S sebenarnya. Loh, ini saya langsung kasih contoh ya. Oh, jangan dulu, ini dulu ya. Oke. Ya, ada 4 S. Yang pertama S1 namanya suasana. Suasana. Ice breaking itu harus di dalam Bleskom. Amin. Coba sepakat nggak sama-sama? Setuju nggak? Ice breaking itu harus di dalam Bleskom. Amin. Amin. Ya. Amin. Saya waktu pertama kali bikin Bleskom Family ya, dulu waktu di Timur 2 saya ikut 3 Bleskom, teman-teman. Saya ikut di dalamnya supaya saya ngerti Bleskom tuh rasanya gimana sih. Di Bleskom Family orang tua teriak-teriak. Kami orang tua, kami nggak suka main game kayak anak-anak. Dia maunya persekutuan kayak ibadah diperkecil aja, nyanyi 2 lagu, 1 lagu cepat, 1 lagu lambat, doa, firman Tuhan, persembahan, doa tutup, makan. Nah, gitu ya. Kalau orang tua begitu maunya. Tapi saya bilang enggak, kita main game dulu, Bapak Ibu. Saya yang pimpin gamenya minggu ini. Minggu depan Kak Linda yang pimpin gamenya. Minggu depan lagi yang senior-senior dulu ya. Tapi sampai di terakhir-terakhir yang pimpinnya mereka akhirnya. Wah, mereka kalau main game malah kadang-kadang overtime. Karena bikin gamenya kepanjangan gitu ya. Nah, tapi pencairan suasana itu penting. Supaya apa? Supaya kita yang dari berbagai latar belakang pemikiran ya, yang datang dengan berbagai masalah di pikiran kita, datang dengan perlu bayaran, keluarga, perlu makan, segala macam, dan lain-lain, pekerjaan. Waktu kita masih mikir gitu, masuk belum satu koneksi gitu ya, belum nyambung. Nah, kita perlu game. Game untuk apa? Untuk mencairkan suasana. Supaya jadi satu koneksi. Oke, 10 menit, 15 menit, oke lah. Saya nggak terlalu kaku ya. 10 menit, 15 menit, oke. Fine.
Orang bilang game nggak ada tujuannya bang, nggak ada maknanya. Oh enggak. Saya pernah dengar beberapa kali orang yang mau setia di Blescom karena ada gamenya. Saya mau datang lagi ada gamenya. Saya mau ikut gamenya. Begitu ya. Saya mau tahu gamenya. Saya mau seru main gamenya. Nah, kalau kesulitan game, nanti kita pikirin. Ada buku-buku yang bisa dibaca. Ada banyak di internet juga untuk game-game sebagai contoh. Tapi, lama-kelamaan, kalian akan ngerti cara bikin game sendiri yang sesuai dengan tema. Ya, yang sesuai dengan tema. Oke? Nah, itu dia. Nah, setelah game, baru ada sembah puji S2. Sembah puji. Ya, sembah puji itu untuk membangun suasana dan setiap jemaat alami hadirat Tuhan. Ya. Nah, sembah puji ini, nah saya nggak tahu nih teman-teman, lagunya lagu-lagu apa, ya. Ini kan karena anak-anak muda bang, mesti lagu keren dong. Tapi ternyata nggak semua anak muda tahu. Dan nggak semua lagu yang sebenarnya juga cocok di Blescom teman-teman. Ya, nggak semua juga karena Blescom itu ada orang-orang baru, ada orang-orang yang masih belum familiar dengan lagu-lagu yang tertentu, ya. Tapi kalau lagu-lagu yang sederhana, lagu-lagu yang jadul gitu ya mungkin ya, yang mereka bisa tangkap gitu, mereka bisa alami, fine, nggak apa-apa. Pokoknya prinsipnya, tujuannya semua orang alami hadirat Tuhan. Semua orang alami hadirat Tuhan, oke? Nah, itu juga nggak perlu lama-lama, 10-15 menit, oke lah. Ya, 10-15 menit. 2 lagu cukup, ya, 2 lagu cukup. Sorry, ini selain saya yang bisa admit orang masuk siapa ya? Dedi atau Sudung bisa ya? Bang. Saya bisa. Oh, oke. Berarti saya nggak perlu admit ya? Dari tadi soalnya saya admit ya. Oke, thank you. Konsen aja bang, konsen aja. Oke ya. Nah, itu dia. Jadi yang kedua adalah sembah puji. Sembah puji, ya ayo nyari satu lagu worship, satu lagu lambat, satu lagu cepat, satu lagu karena habis game lagu cepat dulu ya. Kita bertemu lagi, misalkan gitu ya. Ada yang tahu nggak lagu ini? Tuh puji Tuhan. Nah, gitu ya. Yang umum-umum lah, yang orang bisa tangkap. Nah, baru setelah itu S3. S3 ini sharing. Saling sharing, saling membagi berkat, saling bertumbuh bersama. Ya, bertumbuh bersama. Nah, ini nggak boleh lama-lama sebenarnya. 35, 40, 45 menit oke. Ya. Jangan lama-lama. Tapi juga jangan terlalu sebentar. Jangan terlalu sebentar. Izinkan orang untuk diskusi. Jelas ya? Izinkan orang untuk diskusi. Oke? Nah, baru yang terakhir, nah ini yang sering lupa. S4-nya adalah sasaran. Sasaran ini yang paling penting sebenarnya. Sasaran itu untuk apa? Untuk doain VIP list. Untuk doain celengan Blescom. Ada proyek-proyek bersama yang mau kita lakukan. Ya. Cerita, Bu, ada lo tetangga saya di sana, saya lihat hidupnya susah deh. Kasihan deh dia. Dia ditinggal suaminya, misalkan nih ya. Ini kisah Veper lagi nih. Ditinggal suaminya. Nih, saya mau ajak dia sama anaknya, boleh nggak? Siapa namanya? Sebutin. Kita doain. Sebutin namanya, didoain rame-rame. Minggu depan dia datang, semua nyambut dia dengan hangat. Seakan-akan sudah kenal nama orang itu, tau nggak? Ibu Dona, apa kabar? Gitu. Langsung semuanya welcome. Oh iya, ya. Kok tahu nama saya ya? Kok tahu ya? Ya udah didoain. Ya. Nah, itu dia. Ini bisa 5-10 menit. Dipimpin oleh pemimpin edifikator bisa, atau ada orang tertentu boleh dipilih. Yuk kita mau bikin sasaran ya. Yuk kumpul. Setelah itu nanti ada yang pimpin, doa tutup sekalian. Nah, jadi kalau dari sini durasinya bisa dilihat ya. Taruh kalau ini 15 30 menit, kalau ini 45 75 menit, kalau ini 10 menit 85 menit, paling lama 90 menit. 1,5 jam Blescom itu. Amin. Ya. Bang, boleh nggak Blescom gua 6 jam? Boleh, nggak apa-apa. Tapi inti Blescomnya selesaiin dulu. Mau habis itu barbekyuan, mau habis itu berenang, silakan aja. Mau habis itu ngobrol-ngobrol, makan-makan, is okay. Ya, nggak ada masalah. Tapi intinya 1,5 jam aja. Maksimal. Ya, 1,5 jam aja maksimal. Apalagi kalau di tempat terbuka, di restoran, ya. Saya mau bilang sama teman-teman, itu juga nggak mudah.
karena konsentrasinya pecah kemana-mana. Gimana ada sembah puji Bang di ini, di apa namanya, di restoran, bagaimana caranya, seperti apa begitu ya. Nah, sedapat mungkin hal ini yang kita lakukan teman-teman. Ada 4S ini, ya. Ini agenda Bleskom yang harusnya kita kerjakan. Yang pertama suasana, ada icebreaker. Yang kedua ada sembah puji, ada alami hadirat Tuhan. Yang ketiga ada sharing, edifikasi, saling membangun. Yang keempat ada sasaran. Jangan tinggalin satupun. Oke? Cukup jelas? Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? 843. Atau kita lanjut, atau gimana, teman-teman? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Ada? Oke. Nih. Ya, ya memang suka duka di onsite ya, di online ya. Oke, ada? Belum, Bang. Lanjut ya. Oke. Baik, kalau lanjut, nah, sekarang kita mau coba sedikit simulasi ya. Kita mau coba sedikit simulasi. Sebentar, saya share lagi. Atau kirim lewat chat juga boleh. Sudah muncul, sudah kelihatan lagi ya? Kata Nathan ada 1S lagi tuh Bang. Apa tuh? Santapan. Hah? Santapan. Oke, Nathan. Makan-makan ya, iyalah. Ya, boleh. Santapan. Oke. Nah, sekarang kita mau ambil satu contoh ya. Sebenarnya saya udah buat ada 2 bahan Bleskom yang akan kita pakai di bulan November ya. Karena kita belajar tentang uang ya, ada 2. Yang pertama kemurahan, itu yang khotbahnya Ko Iwan. Yang kedua adalah tentang mentalitas memberi, itu khotbahnya Bang Anta kemarin. Sebenarnya kemarin saya diskusi sama Kikis, Bang minimal bikin 3 lah, ada cadangan. Ya. Nah, saya masih tunggu khotbahnya Bang Tony nih besok Minggu ya. Sebenarnya kalaupun enggak, kita sudah punya bahannya Sudung tentang keuangan juga, kemarin dikirim di grup Leader 4 ya. Nanti coba kita bisa buat. Nah, sekarang kita mau coba tes untuk yang pertama dulu, kemurahan. Ini saya kasih contoh Bleskomnya Bleskom Favor ya. Kasih contoh. Ini kemurahan. Ini saya nggak tahu nih, karena Bang Sudung sering Bleskomnya tempatnya pindah-pindah dan keren-keren ya. Ini ada di Ascot ya. Ascot apartemen ini sebenarnya salah satu anggota Bleskom itu punya bosnya, tapi bosnya setiap akhir pekan pulang ke kotanya, jadi itu kosong dan diizinkan untuk dipakai. Kenapa dipakai? Karena ada kolam renang yang bisa buat anak-anak nunggu gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Ya. Nah, sebenarnya nanti teman-teman bisa bikin seperti ini listnya ya. Ada VIP list juga yang mau ditulis di sini siapa. Nah, konsumsinya bagaimana ditulis nih, ya. Ini botram nih bawa masing-masing maksudnya ya. Masing-masing bawa, kumpulin, makan bareng-bareng gitu ya. Ini benar nggak tulisannya botram begitu ya? Biasa istilahnya begitu. Oke, nah sekarang kita mulai dengan S1. S1 kita membangun suasana. Nah, saya kasih gamenya namanya take and give. Take and give. Take and give itu begini. Nanti kalian punya satu keranjang, ya, satu keranjang. Isi keranjang tersebut dengan beberapa jenis makanan. Beberapa jenis makanan. Misalkan kalau anggota Bleskomnya 10, mungkin isinya nggak usah 10, misalkan isinya 5 atau 8 boleh. Isinya macam-macam. Ada susu beruang, misalkan nih kalau butuh minta ke Bang Betko ya. Ada apa namanya Astor misalkan, ada permen, ada Yupi, ada apa, pokoknya isilah gitu ya. Nah setelah diisi boleh pakai game juga nggak apa-apa, atau enggak juga nggak apa-apa. Misalkan tinggal tunjuk. Nah, Anda beruntung ya. Nah, yang beruntung boleh ambil satu dari yang ada dalam kotak ini. Nah, nanti taruh di tengah, ambil. Nah, kemudian mereka lihat yang kesempatan orang pertama dia bisa milih, betul nggak? Dia ya pasti dia milih, kalau ada Silver Queen, ada apa yang lebih mahal dia pasti pilih itu, betul nggak? Ya. Dia pilih itu. Oh ya, Silver Queen, diambil Silver Queen sama dia. Orang kedua ambil lagi susu beruang. Orang ketiga ambil lagi Ultra misalkan. Ambil lagi. Nah, setelah diambil sampai habis semua, nah ada orang yang tidak dapat. Oke? Nah, ada orang yang tidak dapat. Nah, setelah itu kalian kita kasih instruksi. Instruksinya apa? Senang nggak dapat barang? Senang nggak? Oke. Tapi ini bukan akhir dari game ini. Akhir dari game ini adalah ya, setiap orang yang sudah dapat, pikirkan ke orang lain di tempat ini, kepada siapa dia bisa berikan apa yang sudah dia dapat.
Pada siapa? Kasih waktu tuh. Waduh, mikirnya panjang. Ada yang nggak mau ngasih. Ini saya pernah bikin. Bukan makanan tapi teman-teman. Dulu waktu itu mau Natal, saya beliin barang-barang yang murah-murah, value-value itu. Ya, ada earphone, ada charger, ada ini taruh di kotak. Ya. Ternyata waktu saya kasih waktu 2 menit untuk mikir kasih ke siapa barang itu. Oke? Wah, itu ada yang nahan, ada yang enggak. Nah, akhirnya setelah dikasih semua, oke. Nah, sekarang tanya sama mereka yang sudah ngasih. Mana perasaan lebih enak? Waktu dapat atau waktu memberi? Itu value pertamanya. Kalau Alkitab bilang lebih baik memberi daripada menerima. Setuju ya? Percaya nggak teman-teman? Perasaan memberi lebih enak daripada menerima. Percaya nggak? Ya. Nah, Percaya, terus yang kedua, tanya sama mereka. Buat yang tadinya tidak dapat jadi dapat, are you happy nggak? Tanya itu, ya. Terus yang ketiga, ya, tanya yang tadinya dapat jadi nggak dapat, sekarang are you happy nggak? Nah, 3 hal ini teman-teman, ini dalam sekali. Saya cuma mau bilang sama teman-teman, nggak perlu banyak cerita di situ. Tapi hanya bilang bagaimana perasaan kamu. Waktu pertama kali kamu dapat terpilih untuk mendapatkan hadiah, happy nggak? Dan waktu kamu dapat kesempatan untuk memberi, dipaksa memberi, are you happy nggak? Jelasin. Kenapa kita bisa memberi? Karena kita sudah nerima. Jelasin kenapa saya bisa memberi, karena saya punya. Kalau saya nggak punya, saya nggak bisa beri. Betul? Nah, semua Tuhan sudah kasih sama kita. Nah, itu gamenya. Oke? Nah, ini game. Cuma 10 menit. Nggak lama-lama. Tapi siapin. Ya, makanan aja dalam kotak-kotak kardus, ada tutupnya. Jadi pada satu dibuka, mereka jadi lihatnya satu-satu ya. Masing-masing. Udah, selesai. Itu poinnya. Ini game yang tadinya saya baru pikir tadi juga nih. Saya pikir, oh ya bikin game ini. Nah, baru setelah itu sembah puji. Ini pikir lagu ini. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Oke? Misalkan ya. Ini semuanya simulasi, ini saya nggak ada pernah rencana ini nama-nama ini ya. Oke? Nah, terus baru kita mau saling membangun ya, merenungkan firman Tuhan sama-sama, saling membangun. Yuk kita nyanyikan bagikan bejana. Oke, bagikan bejana. Worship 1-2 kali nggak apa-apa, ada worshipnya. Orang yang baru belum pernah ngerti nggak apa-apa. Tapi saya percaya hadirat Tuhan yang kuat itu seperti aliran air yang mengalir luar biasa. Tadi OCM itu luar biasa. Saya mau katakan luar biasanya apa? Yang hadir on-site ya. 4 orang karyawan di sana tuh saya ngelihat mereka dilawat Tuhan. Ada yang nangis, ada yang mulai teriak-teriak, bukan teriak-teriak, ada yang mulai bersuara-bersuara waktu nyembah gitu ya. Mereka ngalami hadirat Tuhan. Itu yang waktu tadi, kalau yang tadi pagi ikut ya, waktu Siska bilang, ini manis sekali Tuhan, dia bilang. Itu benar memang, saya rasakan itu di depan. Ini manis sekali Tuhan, seperti air yang ngalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Nah, izinkan itu terjadi di Blesscom kita. Amin. Pastikan WL bukan just job ngabisin lagu, enggak. Tapi izinkan hadirat Tuhan kuat ngalir. Walaupun simple. Ya. Nah, baru masuk ke bahan ini sharing. Misalkan 40 menit ya. 40 menit. Bahan sharingnya apa? Nah, bahan sharingnya ini. Saya mau coba kita lihat. Oke. Bahan sharing kita tentang kemurahan. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah, Bang. Sudah ya? Oke. Yuk, kita mau diskusi sama-sama ya. Bahan kita hari ini adalah murah hati. Ya, kita nggak usah bilang nih, ini khotbah 3 minggu lalu. Memang sekarang jadi khotbah 3 minggu lalu ya jatuhnya ya. Murah hati. Yuk, kita baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yuk, satu orang boleh baca. Ya, satu orang boleh baca. Kita simulasi deh, boleh. Bang Sudung baca deh, tolong deh. Lukas
Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Boleh buka Alkitabnya? Yuk silakan baca. Murah hati. Saya baca ya, Bang? Ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya. Oh, 25 sampai 37. Firman Tuhannya dulu. Yang pertama firman Tuhannya dulu baca, oke? Bentar. Oke. Pada suatu kali orang Samaria murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabnya itu benar, perbuatan demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata pada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, puji Tuhan ya. Firman Tuhan luar biasa ya. Firman Tuhan dahsyat, berbahagialah orang yang sudah membaca dan melakukannya. Nah, teman-teman, nih catatannya gini, jangan terpancing untuk khotbah di sini. Ini kalau orang yang suka khotbah waktu baca firman pengen jelasin aja gitu ya. Jangan terpancing. Biarkan firman Tuhan itu berbicara sendiri. Saya percaya firman Tuhan itu kuat seperti pedang bermata dua. Ia mampu menusuk amat dalam. Tanpa penjelasan dari mulut saya, firman Tuhan waktu dibacakan saja, orang dengar itu mengubahkan. Amin. Ya. Nah, setelah baca itu baru masuk ke bahannya. Oke, sekarang kita masuk ke bahannya ya. Silakan Bang Monang. Bang Monang dengar nggak Bang Monang? Ya, Bang Monang, halo. Dengar saya nggak? Bang Monang boleh baca yang ada di layarnya. Silakan Bang. Kelihatan nggak? Ini saya yang dekat dengan layar saya ya. Saya anggap anggota Bleskom saya. Oke. Silakan, murah hati. Kebaca Bang Monang? Boleh buka mic-nya? Ya. Bang Monang dengar nggak? Baca firman Tuhan Lukas 10 Ya. 25 sampai 37. Bang ya. Siapakah? Udah. Apakah di antara 3 orang ini menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, ya. Terima kasih Bang Monang ya. Ini ayat firman Tuhan kita, jadi patokan kita. Siapakah dari orang ini yang menunjukkan belas kasihan? Nah, selanjutnya saya mau baca tulisannya. Boleh Dedi, boleh Ded? Ini Fidelia Elina, ini saya akan lihat di layar saya. Kelihatan nggak Ded? Boleh baca. Cerita mengenai orang Samaria, silakan. Boleh dibuka mic-nya, Ded? Saya nggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan ya? Karena pakai HP ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, Dedi Fernando deh, boleh baca. Bang, silakan, Ded. Oke, Bang. Yang mana, Bang? Cerita mengenai orang Samaria. Oh, cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mungkin sudah sering kita mendengar, di mana ada orang yang bukan Kristen atau orang Samaria, bukan pelayan Tuhan, bahkan bukan seorang imam atau pemimpin ibadah,
tetapi menolong seseorang yang dirampok di tengah jalan, lalu merawatnya dan memberikan uang kepada orang yang bisa merawat sampai sembuh. Ini merupakan kemurahan hati yang luar biasa, namun ada banyak pembelajaran yang Tuhan berikan kepada kita dalam pelajaran firman Tuhan ini. Lanjut. Kisah orang Samaria yang baik hati ini dimulai dari satu pertanyaan. Siapakah sesama manusia? Ayat 29. Pertanyaan yang dimunculkan oleh murid-murid Yesus dijelaskan dengan sebuah cerita perumpamaan. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan ini dan mendiskusikannya bersama untuk mendapatkan nilai-nilai penting untuk menjadi orang yang murah hati. Oke, tadi udah dibaca ya. Thank you. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Boleh baca, Det. Orang Samaria. Orang silakan. Samaria adalah orang Yahudi yang sudah melakukan perkawinan campur dan tinggal di daerah perbatasan, sehingga dalam strata masyarakat Yahudi hilang. Oh, sorry. Pencet ya. Sebentar. Sorry. Oke, lanjut. Sehingga dalam strata masyarakat Yahudi sering dijadikan masyarakat kelas 2 karena sudah melanggar firman Tuhan dan keluar dari janji Allah. Firman Tuhan di atas membandingkan imam, Lewi, dan orang Samaria. Diskusikan apakah masuk Tuhan memberikan contoh perbandingan tersebut, ayat 30-37. Oke, ya. Kira-kira Ya, maksud. Apa kira-kira teman-teman? Maksud Tuhan memberikan contoh perbandingan tersebut. Ada yang mau kasih masukan nggak? Boleh berbicara. Kenapa kok ekstrim banget? Yang pertama, orang Samaria, orang yang sudah keluar dari janji Tuhan nih, karena mereka kawin campur. Kemudian, kok ada orang Lewi, orang yang khusus. Kok ada imam, orang yang memimpin ibadah. Oke. Ada yang mau kasih sharing? Silakan. Apa sih kira-kira yang yang Tuhan mau dari ketiga hal ini? Kenapa? Silakan. Teman-teman ada yang mau bicara? Luki. Oke, Luki silakan. Saya kepencet terus nih. Jadi hilang. Udah muncul lagi ya? Lagi makan, Bang. Oh, lagi makan. Oh. Oke, yang lain silakan. Saya sebentar, saya nggak kelihatan sini. Bentar ya, coba. Yang buka layar. Apa, Det, kira-kira? Mungkin Dedi ini boleh, Dedi Semlim. Nando. Gedein lagi bisa, Bang, tulisannya, Bang. Apa? Digedein lagi? Heeh. Oke, saya gedein ya. Nggak kelihatan, Bang. Ini kelihatan? Udah kelihatan, Bang. Oke, nah ya. Kira-kira kenapa sih Tuhan membandingkan yang sangat ekstrim tadi? Kenapa sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih, mungkin Tuhan mau biar membandingkan kita orang-orang yang dipilih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tetap di dalam Tuhan, atau bisa juga Nggak apa-apa, Det. Silakan, nggak apa-apa, Det. Apa aja, Det, boleh. Tuhan memberikan contoh seperti itu untuk apa? Untuk apa? Sorry, putus-putus. Kedengaran, Bang, suaranya, Bang? Putus-putus tadi yang terakhir putus, yang terakhir. Ya, untuk apa? Yang terakhir yang mana, Bang? Ya, untuk apa? Tuhan memberikan contoh seperti itu untuk mengingatkan kita, Bang, bagi kita di dalam Tuhan itu nggak kebaca lagi, Bang. nggak kebaca lagi ya? Sorry. Bisa digedein layarnya. Oke, sebentar ya. Ini karena pakai HP. Ya kok di HP kode ini bisa di zoom aja kok. Agak susah, Bang. Oh, susah ya? HP jadul lah, Bang. Sama, kita juga HP jadul nih. Oke, nggak apa-apa, Det. Dan tadi itu ya, Tuhan kenapa sih walaupun ada lagu Ojo Banding-banding ya, kenapa sih kok Tuhan kasih contoh 3 yang ekstrim? 1 imam,
kemudian kedua orang Lewi, ketiga, ini bukan jemaat gitu loh. Langsung orang Samaria. Kenapa Tuhan kasih contoh yang seperti ekstrim itu? Ada yang mau kasih masukan lagi nggak? Tadi Dedi udah kasih masukan ya. Mengingatkan kita bahwa ada posisi-posisi tertentu. Mungkin Monang, silakan, atau siapa yang mau bicara? Usul Bang, Mesa Bang, dengan Aji di Oke, sini. Mesa, silakan Mes. Yuk. Mungkin kalau tanggapan kami, Tuhan mau kasih sehari-hari profil ya yang ada di dalam masyarakat itu berbeda-beda. Jadi ada yang benar-benar ekstrim, seorang Samaria, kemudian Imam dan Lewi. Jadi profil itu yang sehari-hari mungkin ada di dalam kehidupan kita masing-masing sih. Jadi Tuhan kasih contoh gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, Tuhan menunjukkan satu fungsi, ya, satu jabatan, betul ya? Satu profil, satu fungsi, satu jabatan, ya. Oke, thank you Mesa. Ada lagi yang mau komen, teman-teman? Nah, ternyata ada lagi yang mau komen, teman-teman? Nggak apa-apa, saya lanjutkan ya. Ini kan kita ngasih contoh doang ya. Nah, ternyata benar. Kenapa Tuhan kasih satu profil, satu contoh? Imam itu posisi paling tinggi tuh, ya. Yang kedua orang Lewi, baru yang ketiga orang Samaria. Nggak ada jemaat, nggak ada diaken, nggak ada pekerja gitu ya. Nggak ada teman-teman, nggak ada, ya. Jemaat setia nggak ada. Tapi ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang jabatan. Sebenarnya tentang jabatan. Bahwa kemurahan hati itu tidak tergantung oleh jabatan. Setuju ya? Kemurahan hati tidak tergantung oleh jabatan. Bahwa orang yang bermurah hati bukan karena jabatannya imam. Bukan karena jabatannya Lewi. Bukan. Tapi orang Samaria pun, yang dalam tanda petik, orang yang ada di pinggiran, itu juga bisa menjadi orang yang murah hati. Amin? Jelas ya? Nah, sekarang oke, seperti itulah kita simpulkan. Nah, baru masuk pertanyaan kedua sekarang. Nah, pertanyaan kedua, silakan. Ini saya bacakan pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah, menurut saudara, apakah alasan imam dan orang Lewi tidak menolong orang yang dirampok tersebut? Apa sih kira-kira alasannya? Kan nih ada orang, dia baru turun, kemudian ada orang dirampok, dipukulin, luka-luka. Nah, yang pertama turun, siapa yang pertama turun adalah para imam ya. Saya lihat lagi deh sebentar ya. Yang pertama turun itu adalah imam ya, kalimatnya sama tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Yang kedua yang turun adalah Lewi, tapi ia melewatinya dari seberang jalan juga. Ya. Nah, baru yang ketiga adalah Samaria yang sedang dalam perjalanan sama, tapi dia datang ke tempat itu dan dia melihat dan penuh belas kasihan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kira-kira nih? Apa aja boleh jawabannya? Kok imam sama Lewi ini cuma lihat dari seberang jalan, teman-teman? Kenapa sih kira-kira? Ada yang mau kasih jawaban nggak? Sudung boleh kasih jawaban, Dedi boleh kasih jawaban, Monang juga boleh, Benito boleh, Rewon boleh, silakan, Sambo boleh, siapapun lah. Takut di prank Bang, kirain Baim Wong. Takut di prank ya, oke. Ini imam loh. Kenapa sih kok dia cuma lihat dari seberang jalan? Nggak punya duit. Nggak punya duit. Dia takut ya. Ada Nggak lagi? berani konflik. Nggak berani konflik. Nggak belajar bela diri soalnya ya. Siapa tuh yang ngomong nggak berani konflik? Alan, oke Lan. Takut berantem ya Lan ya? Bang. Hah? Takut najis. Takut najis. Wow, itu dia ya. Mungkin Kurang jantan, Bang. Apa tuh jantan? Gimana? Tadi maksudnya apa terlalu jantan? Kurang jantan, Bang. Cuma ngeliat Kurang doang. jantan. Agak ngelakuin. Oh, oke. Ini siapa yang ngomong nih? Sorry, gua nggak lihat. Alan. Orang lagi kurang jantan. Oke. Kok jawaban kalian ini banget ya? Keren-keren banget sih. Nggak ada yang jawab gini ya. Habis imamnya mau sibuk bleskom, mau rapat. Iya Bang, buru-buru kali Bang, buru-buru ada panggilan khotbah. Mau PA dia. Dia mau PA soalnya. Dia mau bleskom, udah terlambat. Ya.
Alasannya apa? Nah, silakan nanti disimpulkan, nggak apa-apa. Ya, kenapa sih imamnya tidak? Tadi yang pertama pasti ya tadi takut najis, sibuk, ada pelayanan lain, ya, ada tugas tanggung jawab lain, nggak punya duit termasuk. Ya, dengar baik nih teman-teman. Ini bisa jadi nggak apa-apa. Nanti bisa banyak masukan tuh. Bisa banyak masukan. Oh, oke. Robert nih jawabnya kebelet. Kebelet. Kalau kebelet dia nggak ada nyari WC dia, Bet. Ya. Oke. Nah, sekarang masuk pertanyaan ketiga. Sebutkan 2 hal yang membuat orang Samaria bisa menolong orang yang dirampok tersebut. Kenapa orang Samaria bisa menolong? Sebutin 2 hal. Just do Tolong it. pikirin. Apa? Just do it. Punya duit. Alan Ya, ya? ngelakuin aja, cuma Just ngelakuin. do it. Oh, just do it. Ngelakuin Just aja. do it, Bang. Just do it. Just do it ya. Tapi Ada itu lagi yang dua, lain? interpretasinya 2 itu Bang. Lakukan dan duit juga. Nah, itu dia. Apalagi kalau ada Hmm. makan-makan kan. Oke. Coba deh kalian lihat ya. Di ayat yang Alan boleh baca deh, Lan. Lu ada Alkitab di tempat lu kan? Oke, baca ayat yang 33, Lan. Ayat 33, coba baca, Lan. Ada Alkitab nggak, Lon? Di handphone lo? Apa kentang Bang? Bentar dulu, download dulu. Ayat berapa Nggak Bang? usah di-download lo, cari Alkitab. Kelamaan nanti. Tapi lu untung bilang gitu. Coba nggak ada Alkitab, Bang, yang ada Al-Quran. Nah, salah. Luar biasa tuh. Ada? Boleh baca, Lan? Lukas 10:33. Halo? Halo, Alan. Halo. Lalu Udah? datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oke, stop. Dari ayat itu, apa yang lo dapat? Lo dapat satu alasan. Kenapa orang Samaria itu melakukan itu? Tergerak dan melakukan. Selesai. Iya, tergerak oleh apa? Oleh apa, Belas Lan? kasihan. Yes, itu dia. Nggak ada orang bertindak kemurahan hati tanpa belas kasihan. No. Tapi sebelum dia punya belas kasihan, dia mesti lihat dulu, bukan ngelihat dari seberang. Orang Samaria itu datang, dekat, dia lihat, ih, parah ya. Lukanya terbuka, tulang putihnya kelihatan. Darahnya kemana-mana, gitulah ya ceritanya ya. Itu agak ekstrim lah, gitu ya. Dengkulnya puter kan, misalnya. Gitu. Wah, parah. Belas kasihan muncul. Belas kasihan itulah yang membuat dia tidak bisa berhenti. Alasan yang pertama adalah belas kasihan. Oke, alasan kedua, ada yang bisa kasih masukan nggak? Kenapa orang Samaria itu menolong orang yang dirampok tadi? Ya, Ada yang bisa apa? Punya uang. Iya, Sudung selalu uang emang. Masukan Bang, usul. Siapa nih? Haji. Oh iya, Mas Haji, silakan Mas Haji. Ya. Mungkin senasib kali Bang. Jadi maksudnya karena dia kayak merasa tersingkirkan, sama kan orang Samaria juga sama-sama tersingkirkan, jadi dia kayak merasa belas kasihan, terus wah ini sama nih nasibnya sama gue nih gitu. Jadi kayak tersingkirkan, termarginalkan gitu. Waduh, ini solidaritas organik namanya nih ya. Biasa. Nih Mas Haji ini ahli sosiologi nih ya, solidaritas organik. Oke Ji, thank you Ji. Benar, bisa juga seperti itu. Ya, gua pernah begini, gua pernah diabain orang ya. Perasaan terabaikan lah ya. Perasaan yang pernah diabaikan. Tapi sekarang gini, kalau mereka punya apa perasaan seperti itu, kayak orang Samaria itu, terus dia nggak punya duit, bisa nggak dia tolong itu? Bisa nggak dia tolong orang yang luka tadi?
Mungkin jangan duit dulu deh, ya. Jangan duit dulu. Ayat 34 boleh baca deh. Dedi Fernando boleh baca deh, ayat 34. Coba lihat. Ayat 34. Apa yang dipunya orang Samaria tadi? Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah itu ia menyerimnya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Apa yang dia punya yang bisa nolong orang itu? Membalut Kira-kira apa ya? Balut luka-luka, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Oke, dia punya balutan, dia punya kain, dia punya perban mungkin ya. Ya, Dia punya apa? Minyak. Dia punya apa? Anggur. anggur. Ini orang sering maknain secara rohani nih. Minyak bicara tentang pengurapan, anggur bicara tentang sukacita, ya. Tapi bukan hanya itu, dia punya mobil. Ya, Dia punya keledai. Kalau nggak ada keledai, dia digendong tuh ya. Terus yang terakhir dia punya apa? Uang. Dia kasih ke orang untuk merawatnya 2 dinar. Nggak cukup hanya punya compassion. Nggak cukup hanya punya belas kasihan. Kalau mau punya kemurahan hati, kita mesti punya sesuatu yang bisa kita sharing. Ini teman-teman. Ya. Ini kesimpulannya. Nah, dari tiga pertanyaan tadi, kita bisa simpulkan 3 hal. Sepakat nggak sama-sama ya? Yang pertama apa? Bahwa untuk menjadi orang murah hati, bukan bicara tentang posisi atau jabatan. Amin? Nggak ada hubungannya sama jabatan. Saya jadi direktur dulu, saya baru bisa murah hati. Saya jadi owner, pemilik toko dulu, kayak Bang Betko, saya jadi murah hati. No, tidak. Sekarang pun, walaupun hanya jadi OB misalkan, kita bisa murah hati. Amin? Karena murah hati nggak ada hubungan sama jabatan. Banyak orang punya jabatan nggak murah hati. Yang kedua, kenapa Imam dan Lewi tidak mau menolong orang tersebut? Kenapa? Karena dia nggak punya belas kasihan. Kenapa dia nggak punya belas kasihan? Karena dia nggak mau mendekat. Ya, karena dia nggak mau mendekat. Ya, dia nggak lihat secara langsung. Dia nggak punya compassion. Dia sibuk. Dia nggak punya uang dan lain sebagainya, itu alasan selanjutnya. Ya, tapi diawali dia nggak mau mendekat. Dia nggak mau lihat secara langsung. Kenapa orang Samaria mau? Karena dia mendekat. Dia lihat ada belas kasihan. 2 hal yang membuat orang Samaria murah hati. Yang pertama karena dia punya belas kasihan. Yang kedua karena dia punya sesuatu yang bisa diberikan untuk menjadi orang, untuk memberikan belas kasihan, untuk menjadi orang yang murah hati. Amin. Dia punya minyak, dia punya anggur, dia punya keledai, ya. Dia punya uang. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana saya bisa jadi orang yang murah hati? Kita nggak bisa jadi orang yang murah hati selama kita masih terikat sama pinjol. Terikat oleh hutang piutang. Jangan mimpi, teman-teman. Ini masuk dalam kesimpulan nih. Ada banyak orang, saya pengen murah hati, saya pengen tolong orang tua saya pengen tolong adik saya, kakak saya. Tapi saya masih punya kredit. Saya masih punya tagihan. Nah, itu dia tuh. Sama, itu poin yang bisa disampaikan juga, teman-teman. Dan itu akan berbicara. Nanti bagaimana teman-teman Tuhan pimpin untuk sampaikan itu ke anggota Bleskom. Nah, baru di terakhir, simpulkan tadi. Simpulkan yang tadi ada 4 hal tadi disimpulkan. Sepakat ya mau jadi orang yang murah hati. Ini ada quote di sini nih. Kemurahan hati adalah ekspresi hati seseorang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dan melakukan kebaikan itu kepada orang lain. Amin. Kemurahan hati itu karena kita sudah ngalamin Tuhan dulu. Nggak ada superman, superwoman gitu ya. Sendiri tiba-tiba murah hati, nggak ada. Nggak ada. Itu murah hati dipaksa-paksa, habis itu sakit hati dia. Ya. Tapi ketika dia mengalami kebaikan Tuhan, dia nggak tahan. Itu seperti aliran-aliran air yang mengalir. Amin. Puji Tuhan, demikianlah bahan Bleskom kita hari ini. Nah, di bawah ternyata ada kuncinya nih teman-teman. Nih ya. Nanti dikasih juga buat para ini. Ini kunci yang tadi saya sampaikan sebenarnya. Ini jawabannya. Jadi teman-teman bisa baca ini, bisa merenungkan juga. Ya. Nanti ini diberikan juga. Biasanya kan Kikis juga berikan ya, betul ya? Ada panduannya ya. Setuju ya? Teman-teman. Oke, ini nanti bisa dijelaskan. Ini ada yang bicara tentang hutang juga, tentang uang, dan lain sebagainya. Ini kemarin bahan khotbah Ko Iwan. Ya. Oke, terima kasih. Itu bahan Bleskom kita, mari kita berdoa. Ya. Sebelum kita berdoa,
Kita berdoa tutup firman dulu, oke? Berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Nah, udah berdoa, yuk kita mau coba bikin sasaran, yuk. Ada 2 sasaran kita hari ini. Sasaran yang pertama adalah VIP list. Ada yang punya VIP list nggak? Tanya, Dedi gimana VIP listnya? Sudung gimana VIP listnya? Monang bagaimana VIP listnya? Ada nggak? Oh, belum ada Bang, nggak apa-apa, jangan dimarahin kalau nggak ada. Oh iya, kalau misalkan, saya bingung loh Bang, VIP list dari mana ya? VIP list itu coba cek aja deh dari handphone kamu, ada nggak orang-orang yang dekat sama kamu? Orang-orang yang sering ketemu sama kamu tapi yang belum kenal Tuhan. Nah, sebutin namanya. Dari banyak mama, cek. Paling dekat, bisa nggak diajak ke Bleskom? Tahu-tahu yang disebutin ada di Amerika, ada di mana, agak repot kan? Nggak nyambung gitu ya. Nah, cari yang dekat. Oh, yang bisa datang ke Bleskom. Nah, kita mulai berdoa ya buat dia. Dia punya problem apa? Dia punya masalah sakit, dia punya masalah keuangan, dia punya masalah keluarga, atau dia aman-aman aja. Enggak, dia aman-aman aja hidupnya sih. Ya udah, nggak apa-apa, kita doain dia. Gitu ya. Nah, itu VIP list. Nah, baru VIP list yang sasaran yang kedua, yuk kita mau dukung GKKD Center. Kita udah punya celengan Bleskom nih ya. Nanti kita mau doa sama-sama. Celengan Bleskom ini berapapun diberi, kita tumpangin tangan sama-sama, kita angkat tangan kita berdoa ini jadi benih 5 roti dan 2 ikan. Amin. Kan 5 roti dan 2 ikan kecil. Tapi bisa kasih makan 5.000 orang loh. Sisanya 12 bakul. Ya. Jadi jangan anggap remeh celengan Bleskom. Yuk kita doa sama-sama. Udah kumpul semua, yuk kita doa. Habis doa VIP list, doa celengan Bleskom. Ya. Selesai. Udah selesai. Amin. Tutup udah. Yuk bikin planning untuk Bleskom next selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Di chat ada pertanyaan nih, Bang. Oke, apa tuh pertanyaannya? Silakan. Apakah dari Bang Monang nih, apakah baiknya kunjungan ke VIP list atau jemaat yang jarang datang digabung di acara Bleskom atau terpisah, Bang? Kita kan Bleskom itu sebenarnya yang formal ada 2 dalam sebulan ya, betul ya? 2 dalam sebulan, betul? Ada 2 yang 2 yang free kan? Nah, bisa dipakai untuk kunjungan. Kalau Bleskom itu mau kunjungan sama-sama untuk membangun kekompakan, boleh. Nah, cuman misalkan gini, kalau misalkan contoh nih, anggota Bleskomnya udah 10, mau kunjungan ke 1 orang, rumahnya kepenuhan gitu. Kebanyakan. Nah, kan nggak bisa juga begitu ya. Kebanyakan. Ya jangan. Atau mungkin 1-2 orang saja anggota Bleskom mau kunjungan, boleh, tapi di hari di luar Bleskom. Jangan. Atau boleh juga diatur begini. Fleksibel sekali lah pokoknya Bleskom ini. Bleskom kita ada 10 orang. Yuk, kita hari kunjungannya di Bleskom yang kosong ya. Jadwal Bleskom kosong. Kita bagi 4 kelompok. 4 kelompok jadi 2-2-2-2 misalkan. Ini dulu bisa dilakukan karena kita di kos-kosan nih. Ya mahasiswa kan enak tuh. Jadi tahu kemana tujuannya. Kalau di Jakarta agak repot nih. Kumpul dulu, bagi 2-2 agak repot. Jauh-jauh tempatnya di mana-mana. Ya, boleh. Bisa dengan Bleskom, dengan catatan jangan sampai kebanyakan, bisa dibagi kelompok, bisa juga di luar hari, di luar Bleskom. Jadi fleksibel aja Bang Monang, nggak apa-apa. Tergantung pembicaraan dengan chief dan asisten chief dan bagaimana dengan anggota yang lain. Jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masuk ke agenda yang kedua untuk minggu kedua. Apa tuh? Dari Robert nih, gimana Bang di BC ketika worship boleh nggak bahasa roh? Oke. Nah, lihat situasinya. Ya, karena kita mau sama-sama nih. Seringkali gini, kalau BC-nya udah kelamaan, orangnya itu aja, biasanya ya bahasa roh dia. Ya, lihat situasinya. Lebih apa namanya? Lebih baik ya. Ini Paulus ada ngomong begitu ya. Kalau nggak menimbulkan syak buat orang lain nggak apa-apa, tapi kalau menimbulkan syak lebih baik tidak dilakukan. Ya, nanti orang baru datang kita bahasa roh, terus tiba-tiba orang yang baru tadi nggak mau lagi datang dia. Ya, jadi sebaiknya tidak. Tapi kalau memang nanti ada momen tertentu hanya chief, asisten chief berdoa bersama sembah Tuhan silakan, nggak masalah. Jelas ya Robert ya? Bang mau nanya Bang, Melisa. Oke Mel. Kalau salah satu topik menu utamanya praise and worship itu menjadi komponen utama juga, berarti sebenarnya kalau kayak di tempat umum seperti mall kurang pas ya Bang sebenarnya ya? Ya, sebaiknya jangan semua Bleskom di mall itu.
Maksudnya Ya. yang semua basecamp di mall itu? Ya, misalkan gini, kalau memang ada satu minggu, misalkan ada satu kali momen, misalkan saya mau dong Bleskom dalam rangka merayakan ulang tahun saya, misalkan gitu ya. Saya mau bikin di restoran apa gitu misalkan. Boleh nggak? Ya boleh kan, tapi kan itu nggak bisa nyanyi kita. Ya. Nah, ya udah di situ berarti di momen itu nggak ada nyanyi berarti ada yang kurang kan. Nah, tapi untuk next Bleskomnya jangan begitu lagi kalau bisa, Mel. Ya, Bang. Jangan selalu begitu. Makanya saya selalu sebaiknya memang diusahakan di tempat yang kita bisa ngalamin hadirat Tuhan. Betul, betul. Oke, thank you, Bang. Ya, oke. Di rumah kan udah oke lah. Malah lebih enak, lebih rileks juga gitu ya. Di tempat yang mungkin bukan rumah juga bisa, misalkan kayak di ya kayak di pojokan-pojokan mana yang bisa worship kan boleh juga ya sebenarnya. Air Petra gitu bisa juga. Kalau anak youth bikin di Air Petra gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya masuk agenda yang kedua ya. Oke, teman-teman, materi yang kedua nih saya sampaikan ya. Tapi ini mungkin akan lebih cepat disampaikannya supaya teman-teman bisa tangkap. Nanti ini saya share ya, Bang Sudung, Bang Dedi, Bang Beko ya. Nanti bisa dimasukin. Kikis bilang lagi dibuat desainnya sama diedit katanya. Ya. Nah, yang kedua mentalitas memberi. Nah, bacaannya ini nih. Ini cukup banyak bacaannya ya. Daniel 3, 16, 18 ini kalau Bang Antak kemarin ya. Kisah 20, 35, 2 Korintus 8, 89, Yohanes 12, 1 sampai 8. Mungkin bisa begini. Nggak apa-apa, bacain aja ya, tapi bergantian. Yuk, si A baca Daniel 3, 16, 18, baca selesai. Yuk, B baca Kisah 20 ayat 35. Ya. C baca Korintus 8 ayat 89. Ya. Yang selanjutnya baca Yohanes 12 1 sampai 8. Oke, setelah selesai dibaca, kita percaya firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan seperti pedang bermata dua, firman Tuhan mampu menuntun, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, ya. Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Maka firman Tuhan berbicara kepada manusia roh kita, ya. Oke, setelah itu baru masuk ke yang tadi, mentalitas memberi. Nah, bacain. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, mentalitas memberi dalam KKBI adalah ini, ya, keadaan atau aktivitas batin atau cara berpikir atau berperasaan, ya, atau faktor-faktor yang merupakan penentu dalam pembangunan. Atau dengan bahasa lain, cara pandang kita terhadap sesuatu hal yang bukan berdasarkan kondisi yang kita alami, tetapi berdasarkan apa yang kita percayai dan kita pikirkan. Nih teman-teman ya, apa yang kita, jadi mentalitas itu bukan berdasarkan keadaan. Waduh Bang, bagaimana saya bisa memberi, saya nggak punya uang, itu bukan mentalitas. Mentalitas kita semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Amin. Ya. Nah, ini jelasin, nah terus baca lagi. Kitab Daniel 3 menjelaskan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego menyikapi perkataan raja tentang hukuman yang akan mereka terima ketika mereka tidak menyembah raja. Bahkan dikatakan sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, tetap tidak akan menyembah raja. Keputusan yang lahir ini merupakan mental yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan bukan karena kondisi yang ada. Jadi waktu Sadrak, Mesak, Abednego bilang sama raja, aku nggak akan nyembah kamu, sekalipun harus dihukum, sekalipun Tuhan tidak tolong, nah itu mental. Jadi bukan berdasarkan kondisi. Nah ini perlu dikasih tahu nih. Jadi demikian juga dalam hal memberi. Memberi itu bicara mentalitas. Jadi mentalitas berdasarkan apa yang kita percayai, bukan berdasarkan apa yang ada dalam kondisi kita hari ini. Nah, kita hari ini belajar tentang mentalitas, oke? Nah, lalu dalam Galatia 4 ayat 7, di mana Alkitab menuliskan bahwa setiap umat Tuhan bukan lagi hamba, tetapi anak yang juga berarti menjadi ahli waris. Yang artinya memiliki segala hal yang Bapaknya punya. Ini juga merupakan suatu mentalitas. Saat ini kita akan mendiskusikan beberapa firman Tuhan mengenai mentalitas memberi sebagai berikut. Oke? Jadi mental kita nih, kita adalah anak Allah. Anak Allah berarti punya warisan. Amin.
warisan kerajaan sorga. Amin. Amin. Nah, kalau kira-kira kita nih sekarang semua dibilang anaknya raja Inggris misalnya. Raja Inggris lagi bangkrut nggak? Enggak ya? Atau siapa lah? Anaknya orang terkaya di dunia sekarang. Kira-kira pasti mental kita, mental ya tadi, anak raja tadi, anak orang terkaya tadi, nggak akan memberi pun nggak akan sedikit-sedikit. Gaya hidup pun juga nggak akan biasa-biasa, begitu ya. Nah itulah mentalitas. Jadi ini kita jelasin yang pertama. Nah, sekarang masuk ke diskusi ya. Nah sekarang kita masuk ke diskusi. Pertanyaan pertama, apakah benar memberi membuat kita berbahagia dan bukan menjadi sedih karena apa yang kita miliki berkurang? Coba boleh baca deh satu orang deh, ya. Boleh baca Bang Sudung, Kisah 20 ayat 35. Nah, Kisah 20 ayat 35. dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia daripada memberi daripada menerima. Amin. Kira-kira Amin. mana yang lebih happy, memberi atau menerima? Ada nggak yang pernah punya kesaksian? Yuk cerita yuk. Memberi lebih gembira daripada menerima. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi nggak di tempat ini? Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Saya Bang, Silakan. Siapakah? Feli. Oh, Feli, silakan Fel. Saya mengerti waktu kemarin pas khotbah Bang Anta memberi lebih berbahagia daripada menerima. Selama ini memang kalau menerima dulu saya lebih berbahagia gitu, sama gitu kalau ditraktir atau dikasih tuh kayak lebih happy. Tapi sekarang berjalan saya mengerti itu ya, saya merasakan kebahagiaan. Tapi saya dalam kesaksian ini mau cerita mengenai bagaimana memberi kepada keluarga gitu Bang ya. Jadi memang dengan latar belakang keluarga juga macam-macam, tetapi saya melihat waktu saya memberi untuk kayak ada keluarga yang sakit gitu kan, mungkin patah tulang, terus saya dengan itu saya transfer lah sedikit gitu ya. Terus juga membangun misalnya rumah opungnya Bang Demson itu nggak terurus sampai udah plafon jatuh-jatuh, terus kita bangun gitu. Sebenarnya nggak ada alasan untuk melakukan itu, sebenarnya bisa saja kita lari dari tanggung jawab seperti itu. Tetapi waktu melakukan itu ada kebahagiaan gitu Bang yang muncul dalam hati gitu ya. Biarpun kelihatannya itu kan rugi ya Bang ya, tapi setelah tahu hidupin tentang memberi ini, kebahagiaan yang nggak bisa orang ngomong gitu loh. Karena itu sama sekali tidak mengganggu hidup kita, dan kita tuh kayak merasa apa ya, benar-benar, dan bukan menjadi satu kesombongan, tetapi apa ya, kok kita bisa ya Tuhan bersyukur gitu, bersyukur bahwa Tuhan melakukan banyak lewat hidup kita gitu, jadi ada kebahagiaan secara rohani. Terus kayak ini juga ngalamin gitu, kayak lebih baik memberi gitu, kayak ketika keponakan nggak ada yang mau ngurus gitu kan, yang bisa nggak ada yang mau ngurus sama sekali, dan kita mengambil gitu beban itu untuk memberi perhatian seperti itu. Kadang-kadang ngerasa kayak marah segala macam, tapi ada kebahagiaan bisa ya melakukan itu dengan kekuatan Tuhan. Jadi ada kebahagiaan yang memang benar-benar diberikan oleh Tuhan sendiri ketika memberi, bukan menerima. Itu sih kesaksian saya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Feli. Jadi ada perasaan pribadi lah ya, perasaan pribadi yang kok enak ya, maksudnya apa, beda gitu, bukan jadi suffering, bukan jadi menderita waktu memberi, tapi malah jadi kok jadi enteng, jadi ringan gitu ya. Oke, thank you Feli. Ada lagi nggak yang mau bagi berkat tentang bener nggak sih memberi lebih bahagia daripada menerima? Sudung, silakan Dong. Enggak, itu tepuk tangan Bang. Oh, tepuk tangan ya. Kirain angkat tangan. Silakan, siapa? Monang? Atau siapa nih yang saya lihat nih yang kebuka kamera? Ada nggak yang mau bagi berkat tentang memberi itu benar-benar berbahagia? Jadi mungkin Dedi Semlim, ada nggak Ded? Kalau soal memberi sih ada sih Bang. Waktu kapan tuh? Waktu kapan Ded? Ada sih. Mungkin untuk hal-hal yang kecil sih, seperti kalau buat orang tua sebenarnya kan wajar sih ya Bang, kita sebagai anak. Tapi terkadang kita melihat saudara-saudara lain tuh yang
serumah dengan mama sering cerita dia bukan masalah ekonomi sih Bang, soalnya mereka kan ditanggung segala macam. Jadi kalau pas saya memberi, emang sih terasa lebih sih Bang, ada sih. Sama kalau yang dulu juga, kalau untuk kayak sekretariat dulu sih Bang, emang sih bahagia sih Bang. Bahagia ya, oke, puji Tuhan ya. Nah, ini dari dua testimoni ini jelas banget, thank you Dedi ya. Dari dua ini jelas banget bahwa ini sangat personal teman-teman. Ya, jadi kebahagiaan memberi itu pribadi sebenarnya. Nah, ini yang kita mesti kasih tahu ke mereka bahwa ada, kalau belum pernah coba, belum pernah rasa, cobain deh gitu. Beri dulu gitu, lo akan rasain ya. Belajar untuk memberi, maka kau akan rasakan ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Apakah kita harus kaya dulu baru memberi? Atau kenapa saya harus memberi? Kenapa saya harus memberi? Tahu nggak? 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 9 nih. Kemarin khotbah Bang Anta nih. Coba. Boleh baca deh. Siapa? Dedi Fernando, boleh baca deh. 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ini ayat luar biasa loh ya. Ini ayat luar biasa loh. Ia yang kaya karena kamu menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Ini bicara mental sebenarnya. Tuhan yang kaya jadi miskin supaya mental kita bukan mental miskin. Tapi mental kita adalah mental kaya. Amin. Nah, pertanyaannya, apa kita harus kaya dulu baru memberi? Teman-teman, kalau nanti bisa diskusi panjang lah ya dengan siapapun ya. Ini bisa kalian lihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah kasih kita kaya secara mental. Dia sudah jadi miskin. Amin. Karena kita. Ya. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu baru memberi. Kaya secara fisik ya, secara uang. Tidak. Tapi nanti teman-teman bisa tanya sama semua berapa orang lah ya. Kalau ada 10, 3 orang tadi. Nomor 1 3 orang, nomor 2 3 orang. Jangan semuanya tanya satu nomor, kebanyakan. Nanti kelamaan diskusinya. Dibagi aja 3 pertanyaan, berarti kalau ada 10 orang 3 orang, kalau ada 12 4 misalkan, ya. Dan kita pun mesti milih orangnya sebenarnya. Kan kalian kenal nih, nanti Tuhan kasih hikmat nih, nanya nomor 1 ke siapa gitu, nomor 2 ke siapa, Tuhan kasih hikmat nanti, ya. Nah, kesimpulannya nggak harus kaya dulu, karena Tuhan sudah jadikan kita kaya secara mental, dan Dia sudah jadikan dirinya jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Ini yang Tuhan mau ya. Nah, baru masuk Yohanes 12 ayat 1-8. Ini tentang perempuan yang Maria mengurapi kaki Yesus ya. Ini juga agak panjang, tapi nggak apa-apa. Diskusikan perkataan Tuhan Yesus ayat 7 dan 8 mengenai sikap Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Sebenarnya bahan kedua ini bukan kontradiksi dengan bahan pertama, tapi bahan kedua ini memperlengkapi. Kalau bahan pertama dibilang pelayanan 1 dinar, ya, 2 dinar. Ini bahan kedua ini pelayanan 300 dinar lebih mahal, dan bukan buat orang miskin. Dengar baik, bukan buat orang miskin. Ya, kita baca boleh satu orang baca deh ya. Siapa nih yang kebuka lagi? Boleh baca Yohanes 12. Yohanes 12 Dedi Fernando deh boleh baca. Yohanes 12 ayat 7 sampai 8. Yohanes 12 ayat 7 sampai 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Di bahan pertama, tentang orang Samaria, itu berbicara orang yang kesusahan. Orang yang menderita, kita mesti tolong. Tapi di bahan yang kedua ini levelnya naik teman-teman. Kita memberi bukan orang kesusahan, bukan orang miskin. Tapi kita memberi kepada Tuhan. Karena kita punya belas kasihan. Karena Tuhan bilang begini, di kamu tetap ada orang miskin, tapi biarkanlah dia memberikan itu 300 dinar. 150 kali lipat daripada yang 2 dinar. Untuk Tuhan. Nah, jadi
Kalau nanti kalian tanya, jadi maksudnya pancing diskusi ya teman-teman yang lain. Gimana menurut kalian? Bener nggak nih? Pancing diskusi, tapi kesimpulannya begini. Kesimpulannya gini. Motivasi pemberian yang terbesar buat kita itu bukan kepada orang miskin, tapi kepada Tuhan. Amin. Motivasi pemberian kita yang paling besar harusnya bukan kepada orang miskin, tapi kepada Tuhan. Loh, berarti kalau gitu kita nggak usah beri orang miskin? Tidak. Kalau kamu sudah mau memberi diri kamu untuk Tuhan, orang miskin mah pasti ngikut. Amin. Orang miskin pasti ngikut. Ya, jelas sekali itu. Nah, ini yang kita belajar hari ini ya. Nah, kalau motivasi memberi untuk Tuhan, tahu nggak teman-teman? Nggak ada habis-habisnya. Ini Amos 9 ayat 13. Ya. Tuhan berkata, akan tiba waktunya gandum tumbuh begitu cepat. Ini bis ya, bahasa Indonesia sehari-hari saya pakai. Karena yang waktu kemarin dipakai Bang Anta juga ayat ini, pakai bis dia. Aku berkata, akan tiba waktunya gandum tumbuh begitu cepat sehingga musim menuai tak ada putus-putusnya. Ya, pohon anggur akan tumbuh sangat pesat sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur dan akan menetes gunung-gunung dan mengalir ke bukit-bukit. Tidak ada putus-putusnya. Ini sering bahasa kita nih. Beri lagi gitu ya. Nyumbang lagi. Tapi waktu kita punya sikap hati yang benar sama Tuhan, tidak ada putus-putusnya. Makin miskin orang memberi? Tidak. Yang paling penting adalah mental memberi. Amin. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Amin. Ya, nanti ada penjelasannya di bawah. Ya, ini saya sampaikan nih. Ada cerita juga saya sampaikan di sini. Ya, saya jelaskan ada satu cerita, satu kesaksian. Ya, kemudian ini ada penjelasannya juga tentang jawaban-jawaban dari 3 soal tadi. Oke, puji Tuhan. Ini 2 bahan yang sudah dibuat, nanti bisa digunakan selama bulan November. Satu lagi akan menyusul ya Mas Kikis ya. Tadi saya lihat Mas Kikis masuk ya. Mas Kikis, halo. Salam. Oke. Yakin benar ya guys ya. Jadi nanti ada satu bahan lagi kita akan susulkan. Tapi saya berharap sebenarnya kan formal kita hanya 2 kali ya, betul ya. Tapi ada beberapa Blesco memang yang tiap minggu ya Bang Sudung ya. Bang Dedi ya. Yang rajin banget nih. Ya. Ada yang Bang. Hah? Emang 2 minggu sebulan. 2 kali sebulan kan, Bang? 2 kali sebulan kemarin ya. Kan ada retret. Terus jadi 1 kali sebulan itu, tapi ada yang 2 kali juga. Ya, tapi ada yang minta bahan ketiga tuh kadang-kadang saya kalau lihat di grup semangat sekali. Gitu ya? Iya. Nggak apa-apa, kita buatin aja cadangannya. Pokoknya ada bahan. Ya karena kadang-kadang kalau orang sudah konsisten tiap minggu, dia waktu nggak ada, dia agak susah memang. Ya, tapi ada beberapa memang yang diatur 2 kali sebulan saja juga nggak apa-apa ya. Karena mereka mau ketemu. Oke, nanya, Bang. Boleh, silakan, Ded. Ya, ada beberapa pertanyaan sih, cuman yang ini dulu deh, yang konteks tentang uang ini ya. Kan yang datang ke Blescom ini beragam ya Bang ya, dari orang yang sudah pernah pelayanan gitu ya, sudah pernah ikut Blescom, sampai orang yang baru sama sekali gitu. Nah, ketika dia datang di bahan tentang memberi, tentang perpuluhan, bahkan yang dulu kan sempat ya, beberapa bulan lalu itu sempat berturut-turut itu bahannya tentang GKKD Center, menabur, dan lain sebagainya gitu ya. Apa ya Bang ya, maksudnya kita kan tetap harus, apa ya, kalau saya selalu gini Bang di pikiran saya, dari 15 orang yang datang, 10 orang yang datang, saya harus menyusun kata-kata atau jalan pemikiran yang bisa masuk ke 1 orang baru itu. Karena kalau dia ngerti, harusnya semua orang ngerti gitu. Jadi saya menetapkan standar dia gitu, standar orang baru ini supaya kalau dia ngerti, semua orang ngerti. Gitu. Nah, bener kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya iya, gimana supaya kita bisa masuk ke orang baru itu, tapi membawakan topik-topik yang berat kayak gini Bang, tentang perpuluhan, tentang GKKD Center, yang mereka justru kadang, apaan nih perpuluhan, saya baru dengar gitu. Cara masuknya gimana Bang kalau ngomongin uang gini? Oke, thank you Dad. Ini pertanyaan satu dulu ya, saya jelasin ya. Saya jawab ya maksudnya. Ya, prinsipnya gini, sampaikanlah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita.
Jadi yang memerdekakan itu kebenaran firman ya. Jadi gini, jangan menyampaikan karena ada tendensius di hati kita supaya dia memberi, bukan. Tangkap ya. Jadi kita sedapat mungkin hati kita netral bahwa kita mau ngajarin kebenaran nih sama dia. Ya. Kita mau ngajarin kebenaran sama dia. Nah, dan izinkan kebenaran itu yang memerdekakan mereka. Nah, makanya saya selalu balik ke firman. Jangan sampaikan yang bukan firman. Oke? Jangan sampaikan yang bukan firman. Nah, kalau bicara firman, itu selalu ada teks, ada konteks gitu ya. Nah, lihat. Seringkali orang menekankan satu titik yang tidak dijelaskan sebelumnya. Contoh misalkan perpuluhan. Tahu nggak perpuluhan itu Tuhan nggak pernah minta. Nggak ada di Alkitab. Saya bikin satu jurnal nih. Saya lagi tes masukin ke satu jurnal yang ini ya. Saya termasuk bahan kuliah. Saya lagi bikin satu jurnal. Mudah-mudahan bisa masuk ke jurnal yang akreditasi. Jadi bisa dicetak nanti. Saya melihat perpuluhan dan penggunaannya. Jadi nggak ada perpuluhan itu Tuhan minta. Semua inisiatif perpuluhan dari manusia pertama kali. Baik dari zaman purba, zaman perjanjian lama, zaman Taurat, maupun zaman perjanjian baru. Nggak ada. Jadi semuanya inisiatif manusia. Abraham yang pertama, yang kedua Yakub. Yakub bahkan lebih heboh dia. Kalau engkau memberkati aku, aku akan berikan 10%. Nah, itu transaksional banget sama Tuhan. Tapi waktu dia lakukan itu, Tuhan setia. Tuhan setia. Nah, itu kalau kita jelasin dengan benar, ya, oh gitu ya. Waktu kita lakukan kebenaran, atau kita lakukan, jadi gini, kalau waktu kita lakukan janji kita sama Tuhan, Tuhan tuh setia. Tuhan nggak pernah minta. Nah, waktu di zaman perjanjian lama, zaman Taurat, itu jadi satu hukum. Orang Israel menggunakan sejarahnya Abraham dan Yakub jadi satu hukum. Memaksakan, sehingga dia tidak memperhatikan yang lain. Begitu ya. Nah, itu di Tuhan Yesus pun nggak pernah dibatalkan memang. Dia bilang, kalau kamu lakukan ini, jangan tinggalkan yang ini. Kalau kamu berikan perpuluhan, jangan tinggalkan belas kasihan. Gitu. Nah, Tuhan menghargai. Nah, itu mulai berubah kepada giving, bahkan lebih dari 10%. Di zaman perjanjian lama, tahu nggak, perpuluhan bukan 10%, deh. 23,3%. Jadi setiap tanam musim dari hasil bumi, hasil ini dia mesti ambil 10%, dibawa ke bait Tuhan. Dia ambil lagi 10% lagi untuk perjalanan dipakai dari rumah ke bait Allah dan selama proses ibadah. Setiap 3 tahun sekali diambil lagi 10% untuk diberi ke orang miskin, ke janda. Jadi ada juga tuh perpuluhan untuk janda, untuk orang miskin. Ya, ada. Begitu. Ini kalau jelasin jadi konteksnya panjang ya. Tapi intinya kebenaran yang disampaikan. Nah, kalau memang kita dalam tanda petik nih belum siap nyampaikan itu, ya karena juga orang kan mesti masuk bahan-bahan sebelumnya lagi, nah nggak apa-apa juga kita switch dulu ya. Tapi kalau memang sudah konteksnya, kita bisa masukkan nggak apa-apa. Tapi yang disampaikan adalah kebenaran. Ya, jelas ya. Yang disampaikan adalah kebenaran, firman Tuhan. Saya beberapa kali sejujurnya nggak pernah ngejelasin banyak hal, cuma bacain firman aja. Firmannya seperti ini. Dan izinkan Roh Kudus melawat orang untuk dia boleh ngerti. Ya. Ini misalkan yang paling gampang deh. Lo pernah nggak di Bleskom ngajarin tentang mengampuni? Mengampuni adalah bla 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 bla. Tiba-tiba ada satu orang ibu anggota Bleskom. Bang, saya nggak setuju. Kenapa? Suami saya ninggalin saya. Tidak nafkahin anak-anak. Saya tidak akan pernah ngampunin dia. Itu kalau udah begitu gimana coba? Mau debat? Itu pernah kami alami. Saya nyoba ngeliat, Bu, oke, nggak apa-apa, Ibu belum mau mengampuni. Cuma saya hanya menyampaikan firman, Ibu. Ini Alkitab yang bilang ya. Alkitab bilang begitu. Ibu-ibu setuju, yang lain Bapak Ibu setuju ya. Ini Alkitab yang bilang. Dia cuma diam. Kalau kita respon mau ngampunin, nggak mau ngampunin, itu tergantung kita. Nggak apa-apa, Bu. Tuhan yang sangat baik kok. Ya. Tapi tahu nggak, di kesimpulan akhir Bleskom dia berdoa, dia yang paling kenceng doanya. Ngelepasin pengampunan. Jadi jangan dibawa debat yang kedua. Jangan dibawa debat kusir, nggak perlu. Jangan memaksakan kehendak kita. Enggak. Tapi izinkan firman Tuhan berbicara. Amin. Kalau misalkan ada yang counter, nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Tapi yang saya baca ini firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan, tempat kita diskusi sama-sama. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang buat Dedi nih. Untuk yang kedua tadi, kira-kira buat jemaat umum
Menarik nggak sih sebenarnya? Kemurahan, mentalitas memberi, Iya, masuk-masuk aja sih. ya kan? Sebenarnya kan itu kalau dijelasin dengan benar ya, itu mental loh. Lo mau nolongin orang tua nih, mau memberi ke orang tua, mentalmu nunggu kaya dulu atau ntar kalau udah kaya orang tuamu udah meninggal. Kan paling kalau dibilang begitu dia, oh iya, bener juga. Ini kan mental memberi. Memberi nggak nunggu kaya. Waktu kita punya mental memberi, ya kapan aja kita bisa memberi. Mungkin memberi dari suffering kita. Memberi dari penderitaan kita, nggak apa-apa. Boleh nggak? Ini karena saya pengen memberi, pengen banget memberi, saya harus puasa. Boleh nggak? Ya boleh dong. Saya puasa seminggu uang makan saya nggak kasih, saya mau kasih ke orang. Nah itu ya kayak gitu mereka akan terima, oh gitu ya, bisa juga, bisa. Karena itu mental gitu. Bukan nunggu kita punya dulu begitu. Gitu deh. Bisa ya? Jadi cari angle-angle-nya yang bisa masuk sebenarnya. Nah, menurut saya tadi dari dua tadi sih angle-nya bisa masuk sebenarnya. Karena itu bukan bicara doktrin nih. Jelas ya? Oke, Bang. Oke, pertanyaan kedua ada lagi, Den. Apa lagi? Kita masih punya 12 menit nih, sampai jam 10 kita kelar ya. Nah, oke. Ya, sorry, tadi gue mau ngelanjutin yang Bang Yopi bilang yang tentang jangan diajak berdebat kusir ya. Kan kita beberapa kali waktu wawancara dengar feedback dari teman-teman Chief Aschief kan juga sempat bilang ya, ada orang-orang di Blescom yang sukanya berdebat terus ya. Nah, suka ada yang perdebatan di luar konteks, Bang. Misalnya nih, pas kita lagi bicarakan perpuluhan, dia akan mengcounter, gimana emang di gereja pengelolaan keuangannya udah bagus, emang pernah diaudit keuangan uang perpuluhan yang kita kasih, atau pas ngomongin GKD Center, emang gimana GKD Center, emang tujuannya buat apa, uangnya lari kemana gitu kan, suka ada yang mengkritisi hal-hal yang di luar konteks gitu Bang, hanya karena kita sempat nyebut GKD Center, sempat bahas tentang perpuluhan, tapi lari kemana-mana. Nah, sebagai edifikator tuh menangkis itu gimana, apa cukup dengan santainya bilang, oh kalau itu silakan chief yang meluruskan, silakan leaders yang meluruskan atau apa gitu, atau gimana Bang? Yang pertama, jangan dibawa debat di acara Blescom. Jadi, oke, nanti pertanyaan ini kita diskusi ya. Kita ambil waktu diskusi lah, kita ngobrol ya. Oke, nah jadi biar yang lain-lain nggak terkamiri, yang lain-lain nggak akhirnya jadi rame gitu ya. Kita tetap ke bahan nih, balik lagi tarik ke bahan kita. Bahan kita sekarang tentang ini. Untuk yang ini nanti kita diskusi ya, ada waktu yang lain. Nah, terus yang kedua, kalau sudah punya waktu untuk diskusi dengan yang lain, balik semuanya ke firman. Udah, nggak yang ke lain. Ya, nggak ke yang lain. Pertanyaan saya yang paling simpel ya, ini ada bukan hanya satu, banyak orang juga yang tanya ke saya, Den. Tentang khotbah, tentang kok uang melulu sih gereja gitu ya. Saya cuma bilang gini, kalau kamu kenal siapa yang khotbah tuh, ya, hidupnya, memberinya, ya, dia nggak punya rumah, nggak punya mobil, dia bilang ngomong miliar-miliar, juta-juta gitu ya, segala macem, ya kamu akan tertawa sih, saya bilang. Ya karena dia hidupin itu, pemberian yang begitu modelnya. Pemberian yang gila-gilaan sama Tuhan, yang boros sama Tuhan. Tapi kalau yang khotbahnya itu punya apartemen, punya villa, punya segala macam gitu ya, ya kita bisa, kamu ngomong seperti itu. Saya bilang. Tapi kalau mau kenal boleh silakan. Ayo kita kenalan. Ya, bagaimana hidupnya, memberinya, segala macam. Ya. Jadi memang tidak dibawa ke debat. Tidak dibawa ke debat, tidak dibawa membela diri, enggak. Kalau saya biasanya cuman kalau ada yang begitu-begitu ketawa, terus saya cuma bilang, oh gitu ya, kamu nggak kenal sih sama yang khotbah, kalau kenal kamu pasti tahu lah. Pasti kamu akan ngerti sendiri sih. Bahkan yang lebih parah suka dibanding-bandingin lagi. Gue enakan denger khotbah lu Bang daripada, gue bilang, nah lu nambah lagi nih, bikin gue susah, gue bilang. Semua sama, yang lu ambil adalah firman Tuhan, poin firman Tuhan. Saya sangat percaya seberapa haus kita, seberapa lapar kita dengan Tuhan, sebesar itu Tuhan akan puaskan dan kenyangkan kita dalam firman. Amin.
Jadi jadi ini bukan siapa yang khotbah di depan. Kalau ada orang-orang yang bilang gini, pengkhotbahnya begini, enggak. Bukan siapa yang khotbah, enggak ada. Firman Tuhannya. Tuhan hanya pakai orang jadi alat kok. Ya. Tapi waktu kita pribadi mulai ngebanding-bandingin, kita pribadi nih, berarti ada yang salah dengan kita. Ya. Ini otokritik buat kita ya, buat saya gitu ya. Supaya enggak, kalau buat yang lain kita nggak usah, jangan dikritik, karena apalagi orang-orang itu, enggak. Ya, buat kita, waktu kita mulai membanding-bandingkan orang yang di depan kita, maka ada yang salah dengan kita. Karena sebenarnya Tuhan nggak pernah begitu. Ya. Tapi seberapa haus, seberapa lapar kita dengan kebenaran, firman Tuhan itu yang kita kejar. Tuhan akan kenyangkan, Tuhan akan puaskan kita. Amin. Ya. Ya. Oke, Det. Ada lagi, Det? Ayo, yang lain Bang, mungkin Bang. Yuk, yang lain yuk. 7 Teknis menit juga lagi. boleh, teknis. Cara menggali firman Tuhan gitu biar dapat hubungannya satu dengan yang lain atau apa gitu. Sebelum ke yang lain, saya mau coba tiap bulan nanti kita buat begini, tapi ini kan minggu ketiga ya teman-teman ya. Kalau dibuat minggu keempat, Jumat, pada sibuk nggak? Biar materinya udah lengkap. Oh, jadi tiap bulan Bang? Iya, tiap bulan materinya saja. Jadi nanti bahan Bleskomnya kalian udah jelas semua, jadi nggak ada permintaan tiap minggu. Jadi sudah punya semua untuk nyiapin Bleskomnya setiap bulan ke depan. Maksudnya judulnya Bang atau semua materinya udah siap? Oh, materi tadi. Kita diskusiin materinya di sini. Apa yang mau disampaikan? Sangat-sangat membantu itu Bang. Ya, bila perlu sampai ke gamenya bila perlu ya. Kalau mau gamenya seragam semua boleh juga. Tapi saya butuh bantuan orang yang bisa nyiapin game. Nanti dia yang ceritain gamenya. Gimana teman-teman? 2 jam aja, 2 jam sebulan sekali. Teman-teman udah disiapin nanti sehingga pada saat bulan depan udah siap. Kayak tadi udah siap kan ya 2 bahan ya. Ada boleh Rere? Bang? Boleh, silakan. Berarti jadinya diajukannya Jumat bulan terakhir untuk next month-nya gitu ya Bang? Iya, kalau bisa begitu lebih bagus kali ya, Nens. Saya kepikir ini kan, kalau ini kan tadi ini karena ada masukan, kalau di minggu terakhir nih para auditor nih pada sibuk, betul nggak sih? Minggu terakhir suka pada lembur, mau tutup bulan. Kalau dibikin di Jumatnya gitu. Boleh aja sih Bang. Jadi biar lebih rapih kan. Jadi sudah bahannya udah lengkap ya. Iya, membantu juga teman-teman yang baru mau coba yang pertama atau yang keduanya biar much better lah nantinya. Cuma minggu keempat ada materi Indonesia loh Bang. Enggak, Jumat dong. Oh, Jumat malam gini ya? Ya, kayak begini juga. Oh. Bahkan nanti saya minta juga yang nyampein bukan hanya saya terus gitu, ganti-gantian nggak apa-apa. Yang lain bisa diskusi. Nanti intinya bahwa setiap chip Bleskom, asisten chip dan orang kunci, mereka sudah siap untuk bahan next month, bulan depan. Jadi nggak ada lagi teriak-teriak di grup mana bahan gitu. Bahannya udah ada, udah diajarin lagi. Ya. Ya ini sayang juga nih udah diundang tapi belum nggak bisa datang ya, padahal nggak apa-apa dong. Ya ini biasa proses lah. Ini 40-an kok lumayan. Lumayan ya. Cuman nggak tahu nih ada Bleskom yang nggak hadir nggak? Iya, Bleskom ada semua ya. Kayaknya ada deh kayaknya ya. Ada rekamannya Bang, nanti bisa di-share. Oke. Ya tapi mungkin dibiasain juga kali ya gimana ya caranya supaya teman-teman itu hadir gitu. Nanti pelan-pelan lah ya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, cukup? Kalau udah cukup, ada lagi yang mau nanya? Tadi Rere Wondi kayaknya buka mic ya? Putus-putus. Nggak kedengeran Rere, mungkin ada sinyalnya kali Re ya? Putus-putus Re. Putus-putus Re, mungkin di chat. Kikis masih ada nggak ya, Kikis ya? Ini saya sama Kikis jadi kejar-kejaran juga.
Untuk Oke, bahan Mbak. harus Sampai hari ini kesepakatannya demikian, Re, dengan para penatua dan Kikis di pengajaran. Mas Kikis masih ada nggak ya? Udah nggak ada, Bang. Oh, nggak ada ya. Oke, ntar saya. Ya, bisa lah. Tadinya saya nanti mau nego juga. Misalkan satu kali aja yang bahan ini, satu kali bahan umum gitu ya. Bisa juga nanti, atau bahan-bahan tertentu yang kita sepakati. Mungkin pada saat pertemuan ini ada usulan, Bang, saya lagi butuh bahan tentang teman hidup, misalkan. Untuk kebutuhan jemaat, boleh nggak? Ya udah, berarti nanti kita pikirkan nih. Ya, kita diskusi berempat nih, saya, Betko, Dedi, Sudung, kita bikin bahan teman hidup. Begitu. Ya, nanti kita coba lakukan gitu ya. Atau Bang, kami lagi butuh bahan apa lagi nih? Bahan healing. Bahan healing, jalan-jalan, oh enggak ya, bukan. Bahan apa gitu ya, misalkan. Nah, itu bisa juga. Nanti kita coba diskusikan. Tapi sementara waktu masih itu dulu ya, Re. Masih dari gereja. Nanti saya coba diskusi sama Mas Kikis. Ini juga saya ke Mas Kikisnya karena saya udah jadi bahan, saya kasih, dibilang oke. Tapi tim pengajaran bilang bahwa mereka bikin bahan 3 dalam sebulan. Saya bilang kan cuma 2 sebenarnya. Ya, tapi 3 Bang buat cadangan. Oke, 3. Nah, cuman 3, tadinya saya mau bikin sendiri. Bahkan mau ambil bahan yang Sudung udah buat kemarin tuh. Ada satu tentang keuangan juga kan ya. Itu. Tapi nunggu khotbah Bang Tony besok deh, ya. Nanti kita kerjakan malam dengan cepat. Saya bilang gitu ke Kikis bilang, oh ya Bang, kita kerjain bareng bahan Bang Tony nanti. Jadi memang selama ini mundur 3 minggu teman-teman. Jadi ada 1 minggu yang dikorbankan, memang tidak ada bahan. Jadi ada 1 bahan khotbah yang tidak dipakai setiap bulan. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Ya, thank you Re. Baik, kalau cukup, terima kasih. Kita udah ngobrol nih 2 jaman, ya hampir 2 jam. Kita bisa belajar sama-sama. Kita mau coba belajar memberikan yang terbaik. Ya, saya cuma mau menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Bleskom bukan ibadah raya diperkecil. Ya, Bleskom adalah persekutuan di mana orang-orang bisa dikasihi, diberkati, ya, dan bertumbuh. Dikasihi artinya apa? Diterima, diberikan pelayanan, diberikan kepercayaan, diberkati dengan sharing firman yang dia terima. Ya, kemudian bertumbuh, dia naik dari anggota Bleskom jadi tim inti jadi asisten chief jadi chief. Setiap orang mesti naik di dalam Bleskom. Makanya Bleskom harus bertambah dan membelah. Kalau bertahun-tahun begitu-begitu saja Bleskomnya, maka ya lama-lama jadi geng, susah gitu ya. Itu nggak boleh. Bleskom harus membelah. Bahkan kalau nggak membelah, dulu ada teknis harus digabung, di merger. Supaya membelah. Jadi bukan supaya merger, enggak. Merger nggak berubah juga nggak ada gunanya. Supaya bisa membelah nanti ke depannya. Tujuannya Bleskom harus bertumbuh. Kalau dulu namanya sel harus membelah. Kalau nggak membelah, mati dia. Begitu. Ya, nah, di Bleskom bukan khotbah, tapi edifikator. Edifikator adalah saling membangun, diskusi. Yang menyampaikan bukan khotbah, tapi saling membangun. Seperti tadi kita coba tes ya. Baca bareng-bareng, redungkan, ada pertanyaan, diskusi. Keahlian seorang edifikator, keahlian berani bicara, berani storytelling, berani cerita tentang dirinya, berani terbuka. Ya. Berani menyimpulkan, bisa menyimpulkan. Ya. Itu keahlian seorang edifikator. Seorang edifikator bisa mengajak orang untuk sepakat sama-sama. Yuk, ini kesepakatan kita untuk menjadi orang yang murah hati. Ini kesepakatan kita untuk punya mental memberi, ya. Poinnya 1, 2, 3. Kita berdoa. Ya. Nah, di dalam Bleskom bukan hanya ada edifikator, tapi juga ada sasaran. Ya, sasarannya tadi kita doakan VIP list atau cadangan Bleskom jadi sasaran kita sama-sama. Ya. Nah, Bleskom paling lama 1,5 jam. Jangan lama-lama. Kalau mau 4 jam, mau 6 jam boleh, silakan. Mau berenang, mau makan, mau apa silakan. Tapi acara Bleskom cuma 1,5 jam. Supaya selesai. Kalau habis itu mau berenang, mau apa silakan, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian ya intinya tadi bahwa di dalam Bleskom kita bertumbuh sama-sama ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Saya minta tutup dalam doa. Mungkin boleh Bang Sudung pimpin doa deh. Yuk kita berdoa. Tapi sebelum doa saya ya, ingin ini ya menyampaikan sesuatu juga. Jadi nggak apa-apa saya jadi bad guy-nya. Jadi teman-teman harapannya ya ketika kita melakukan itu untuk memperbaiki kondisi kita di Bleskom juga ya, kita memperlengkapi teman-teman semua.
Dan teman-teman kan sebetulnya meminta untuk diperlengkapi. Jadi mohon banget bantuannya dari seluruh pemimpin ya, untuk ajak teman-temannya untuk hadir, karena sebetulnya kita juga menjawab kebutuhan teman-teman. Tapi kalau nggak hadir juga jadi sayang sekali gitu waktunya yang sudah diberikan. Lalu yang kedua, teman-teman kalau sebisa mungkin jangan terlambat. Tadi ada baru datang di 40 menit, mungkin pada sibuk ya, tapi diusahakan supaya mungkin telat 10-15 menit itu masih masuk akal ya, tapi kalau udah 30-40 menit itu udah agak sulit juga ya, karena udah sebagian materi sudah share. Nggak apa-apa ya, saya di tim pemimpin menjadi bad guy-nya, saya nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman bisa lebih baik ke depannya. Oke, kita berdoa ya.